Shalom saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Bapa. Pada kesempatan ini kami akan belajar daripada firman-Mu. Berkati firman-Mu ini, biarlah firman-Mu ini menjadi terang bagi jalan kami, dan biarlah firman-Mu menjadi alat yang bisa menghibur kami dalam kami menjalani hari-hari kami di saat-saat yang sulit ini Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saat-saat ini saya yakin bahwa kita juga pasti mengalami yang namanya kekhawatiran. Kita pasti mengalami namanya ketakutan. Sudah setahun lebih di Indonesia pandemi COVID-19 ada, dan sudah banyak orang yang terpapar dan juga sudah banyak yang meninggal. Beberapa saat yang lalu, kurang lebih sebulan yang lalu, karena ketakutan akan virus corona, ada seorang anak dari hamba Tuhan, dan saya kenal hamba Tuhan tersebut, dan anaknya itu sangat takut akan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, anak dari hamba Tuhan yang sebenarnya saya juga sangat kagumi, dia berkata begini, tolong doakan saya supaya saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saya langsung bertanya, wah ada apa nih? Kok seorang anak yang bapaknya seorang hamba Tuhan, dia pun saya kenal sangat taat kepada Tuhan, kok tiba-tiba di kondisi kayak gini dia berkata seperti itu? Saya langsung bertanya, apakah karena COVID? Ya, saya khawatir karena sudah hampir setahun kami tidak ada pekerjaan dan kehidupan itu sangat sulit, dan saya berkomitmen untuk mendoakan, dan puji Tuhan sampai sekarang saya masih mendengar kabar mereka baik-baik saja dan masih tetap berpegang teguh pada Yesus. Ada begitu banyak hal yang membuat kita khawatir, kita ragu. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, saudara-saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan pada saat ini terambil dari Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6 berbunyi demikian, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Status kita sebagai orang Kristen, setelah Yesus menebus kita, kita menjadi anak dari Allah Bapa kita di surga. Sehingga kita layak memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Karena Yesus telah menebus kita. Karena dia telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Sehingga pada akhirnya kita layak memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Jadi perenungan firman Tuhan saat ini saya beri tema Bapa yang mengasihiku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu semuanya kita memiliki seorang Bapa di dunia ini. Saya percaya kita memiliki seorang Bapa, dan tidak ada seorang Bapa yang tidak mengasihi anaknya. Pasti seorang Bapa akan mengasihi anaknya, ya. Dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13 mengatakan demikian. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi dari ayat 11 sampai 12 dari Lukas 11 ini mau menekankan bahwa Bapa di dunia ini tidak seorang pun yang jahat kepada anaknya. Dia akan selalu memikirkan anaknya. Dia akan selalu mencukupi atau sebisa mungkin berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Dia begitu mengasihi akan anaknya. Bahkan dikatakan di sini bahwa dalam ayatnya yang ke-13a dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Jadi seorang bapak sekalipun mungkin yang dikenal, oh orang itu jahat, orang dia jahat, dia seorang bapak yang jahat. Tapi untuk anaknya, dia pasti akan melakukan segalanya. Dia akan memberikan segalanya. Dilanjutkan dalam ayat yang ke-13.
apalagi Bapakmu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi sungguh luar biasa saudara-saudara. Kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Seorang Bapa, pribadi Bapa yang akan selalu ada buat kita. Dia pemilik dari alam semesta ini. Dia pemilik kehidupan kita. Jadi sebenarnya itu menjadi penghiburan yang luar biasa bukan buat kita saudara-saudara. Karena di saat kita mengalami kondisi sulit seperti ini, seolah-olah tidak ada harapan. Beberapa saat yang lalu saya membaca seorang pejabat di suatu daerah. Dia sampai bunuh diri karena sekitar 2 minggu sebelumnya istrinya baru saja meninggal karena COVID-19. Pada akhirnya dia tidak bisa menanggung hal itu. Dia tidak bisa menahan rasa sakit hati, rasa kecewa. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apakah kita akan seperti itu saudara-saudara, dalam kondisi yang serba tidak menentu ini, yang serba sulit, kemana-mana kita takut, jangan sampai sebentar kita terpapar, jangan sampai nanti saya akan kehilangan pekerjaan karena kondisi ekonomi belum menentu sampai sekarang. Ingat saudara-saudara, kita memiliki Bapa di surga. Dia Bapa yang mengasihi kita, dan dia tidak mungkin biarkan anaknya sakit. Dia tidak mungkin biarkan anaknya sendirian. Dia tidak mungkin melepaskan kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita berserah kepada Bapa kita? Sudahkah kita berseru kepada Bapa kita di surga? Atau justru dalam keadaan seperti ini kita semakin jauh dari Dia? Itu hal yang harus kita ingat, saudara-saudara. Bapa kita itu tahu apa rancangan yang terbaik buat kehidupan kita. Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi bagi anak Tuhan yang punya Bapa di surga, kita semua yang memiliki Bapa di surga, kita punya harapan untuk hari depan kita. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi orang yang tidak memiliki Bapa di surga seperti kita, mungkin mereka tidak punya harapan. Mungkin karena ketakutan, karena kecemasan, akhirnya putus asa dan mereka mengakhiri hidupnya. Tapi kita tidak, saudara-saudara, karena kita punya Bapa di surga yang sudah punya rencana yang indah buat kehidupan kita ke depannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, status kita sebagai anak sungguh istimewa. Bukan karena kita layak disebut anak, tapi ingat seperti saya katakan di awal tadi bahwa itu semua karena pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jika Dia adalah Bapa kita, maka Dia akan berbelas kasihan kepada kita karena kelemahan dan kekurangan kita. Kita memiliki banyak kelemahan, saudara-saudara, memiliki banyak kekurangan. Tapi Bapa, seorang Bapa yang baik, Dia pasti akan ada dan pasti memahami. Dan seperti yang saya katakan di sini, Dia akan berbelas kasihan. Dalam Mazmur 103 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan begitu menyayangi kita. Dialah Bapa kita, Dia mengasihi kita. Dia berbelas kasihan kepada kita. Dia juga akan melindungi kehidupan kita. Meskipun sekarang kita ketakutan terjadi di mana-mana, banyak orang meninggal karena virus corona dan penyakit-penyakit lain. Tapi kita percaya bahwa Dia pasti akan melindungi kita. Dia pasti akan menyertai kita. Dalam Maleakhi 3 ayat 17 dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani Dia. Sungguh luar biasa saudara-saudara status kita sebagai anak. Selain Dia berbelas kasihan kepada kita, Dia tahu akan kelemahan-kelemahan kita, karena itu Dia akan memperlengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan. Dia juga melindungi kita dan
Dia juga akan membuat pekerjaan kita berhasil, sekalipun pekerjaan kita banyak cacatnya. Dan Dia tidak akan menahan apapun yang baik bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki Bapa di surga. Status kita sebagai anak, ingat akan hal itu. Sehingga kita, ketika banyak orang kehilangan harapan, mereka putus asa, kita masih punya harapan bahwa kita punya Bapa di surga. Dia pasti akan mengasihani kita atas segala kelemahan kita. Dia pasti akan melindungi kita. Dan Dia pasti akan membuat setiap pekerjaan kita berhasil. Pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan Bapa kita? Apakah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia? Itu menjadi pertanyaan buat kita, saudara-saudara. Dan biarlah kehidupan kita terus dekat dan erat dengan Bapa kita di surga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran adalah hal yang lumrah. Kita manusia biasa. Tapi kalau kita mengingat status kita sebagai anak, maka kita seharusnya tidak harus terlalu khawatir sampai putus asa dan kehilangan harapan. Kalau kita mengalami kekhawatiran, ingat 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Dia memelihara kamu. Dia memelihara kehidupan kita. Dia yang menciptakan kita. Kita adalah anaknya. Karena itu Dia pula bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, memberkati kita, mengingatkan kita bahwa kita punya Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya Engkau terus memberkati firman-Mu ini, dan biarlah firman-Mu ini mendapat tempat dalam hati dan hidup kami Bapa. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu dekat dan berseru kepadamu, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kondisi saat ini yang serba tidak menentu. Covid masih mencekam Bapa, namun kami percaya tepat pada waktu-Mu Engkau akan menghentikan pandemi ini Tuhan. Berkati bangsa kami ini Bapa. Jauhkanlah bangsa kami ini dari lumpuhnya perekonomian Bapa. Engkau menolong Pak Presiden kami bersama jajarannya, bersama para menteri dan setiap kepala daerah agar terus membawa bangsa kami ini keluar dari dampak pandemi Covid ini. Dan biarlah pemimpin-pemimpin kami boleh memiliki cara-cara tersendiri agar kami boleh mengendalikan pandemi Covid-19 ini Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa kami, sertai kami sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.